Bab 343. Kamu lebih baik mati saja. Di pegunungan di selatan kota kuno, 10 pendekar hitam berterbangan ke arah wilayah selatan. 10 pendekar hitam berekspresi serius ini, terbang dengan kecepatan ekstrim, terus-menerus mengamati sekeliling, dan matanya penuh kewaspadaan. Tak lama kemudian, setelah berlari liar selama hampir 1 jam, 10 pendekar hitam melihat dataran kosong di kejauhan dari celah hutan. Melihat pemandangan ini, 10 pendekar hitam tidak bisa menahan senyum di wajah mereka. Namun, pada saat ini, sebuah suara bergema aneh di hutan tiba-tiba. Hehe, kupikir ras manusia yang lemah ini tidak berani keluar lagi dari kota kuno. Tidak menyangka akan ada lebih dari selusin orang yang tidak takut mati. Baiklah, beberapa hari ini juga benar-benar membosankan. Sekarang ada beberapa mainan lagi. Betul itu, saudara-saudara, kalian harus berbelas kasih, jangan main sampai mati nanti, kalau tidak kita tidak tahu kapan kita harus menunggu untuk mendapatkan mainan yang begitu bagus. Masuk akal, kenapa pendekar hitam manusia begitu lemah? Tidak ada artinya sama sekali, kalau tidak, kita bisa membunuh lebih banyak. Cek-cek, rasa pendekar hitam manusia memang enak. Mendengar suara-suara itu, ekspresi 10 pendekar hitam tiba-tiba berubah. Mereka melihat ke arah sumber suara, dan melihat bahwa mereka berada di pohon raksasa. 3 pemuda klan iblis memandang mereka dengan main-main, seperti kucing menangkap tikus. Melihat bahwa itu adalah klan iblis, ekspresi 10 pendekar hitam berubah lagi, tetapi 10 pendekar hitam tidak bereaksi lambat, dan segera mengeluarkan senjata mereka, dan kemudian energi hitam di dalamnya melonjak. Oh, apakah mau lawan? Seorang klan iblis muda tersenyum berlebihan, dan kemudian warna kejam melintas di matanya. Angin kencang muncul dari udara tipis, dan segera, energi iblis keluar dari tubuhnya, berkata, tapi tidak apa-apa, ini akan menyenangkan. 2 pemuda klan iblis lainnya juga menembak dan mendarat di 2 sisi lain dari 10 pendekar hitam, dan kemudian aura mengerikan keluar dari tubuh mereka berdua. Pada saat ini, 10 pendekar hitam tiba-tiba tertawa. Ya, mereka tertawa, senyumnya tidak berbeda dari 3 pemuda klan iblis sebelumnya, mencemooh. Melihat pemandangan ini, wajah ketiga klan iblis muda itu sedikit berubah. Perasaan tidak enak tiba-tiba muncul di hati, ketika mereka bertiga akan bertindak. Cahaya pedang ungu melintas di lapangan, dan kemudian salah satu kepala klan iblis muda tiba-tiba terbang keluar dengan darah. Wajah kedua pemuda klan iblis lainnya berubah drastis. Pada saat ini, warrior Yang, Yonar Yuan dan Fudo Murong muncul di lokasi. Melihat itu adalah warrior Yang, kedua pemuda klan iblis itu tiba-tiba menunjukkan kengerian, dan salah satu dari mereka kehilangan suaranya. Warrior Yang, ternyata kamu. Warrior yang mengabaikan klan iblis muda, tetapi melihat 10 pendekar hitam wilayah selatan di samping, dan berkata, masih tidak bertindak. Mendengar itu, 10 pendekar hitam di samping tidak ragu-ragu, dan menyerbu ke arah 3 pemuda klan iblis. Warrior yang tidak berkelahi di wilayah yang sudah dikuasainya. Dengan gerakan tangan kanannya, cincin penyimpanan klan iblis muda yang dipenggal kepalanya muncul di tangannya. Melirik ke dalam, warrior yang tiba-tiba tersenyum, karena dia sangat puas dengan benda-benda di cincin ini. Mungkin banyak pendekar hitam manusia yang dirampok pemuda klan iblis ini, ada lebih dari 5.000 energi, dan ada 5 senjata hitam level bumi, tapi sayang tidak ada pedang. Tapi itu sudah cukup bagus, setidaknya jauh lebih kaya dari cincin penyimpanan Wuji dan Novelia.
Wuji dan Novelia mungkin dieksploitasi terlalu banyak di kota kuno, atau pernah dirampok. Ketika isi kedua cincin penyimpanan dijumlahkan, batu energi di dalam hanya 1000, sedangkan untuk senjata hitam alam bumi hanya 2, dan itu adalah yang digunakan keduanya. Ini membuat warrior yang tapi sangat tertekan. Ditambahkan 5000 batu energi yang diperoleh kali ini, warrior yang sekarang memiliki 6000 batu energi, yang tidak diragukan lagi merupakan jumlah uang yang sangat besar untuk orang lain, tetapi bagi warrior yang itu benar-benar terlalu sedikit. Seolah memikirkan sesuatu, warrior yang menoleh untuk melihat Yonar Yuan dan Fudo Murong di samping, dan berkata, "Untuk pembagian penjarahan ini, aku hanya mengambil bagian dari orang yang kubunuh, bagaimana menurutmu?" Yonar Yuan melirik warrior yang, lalu berkata, "Tidak ada pendapat." Dia tentu saja tahu apa yang dimaksud warrior yang. Jika ingin warrior yang menyerang, warrior yang akan mengambil hasil rampasan. Tentu saja, jika mereka tidak mau memberikan rampasan kepada warrior yang, maka mereka harus menyerang sendiri. Ini adil, dia tidak punya alasan untuk menentangnya. Melihat Yonar Yuan tidak keberatan, warrior yang mengangguk, lalu berkata, "Serahkan pada mereka di sini, ayo pergi ke tempat lain untuk membantu." Setelah berbicara, warrior yang bergerak dan menghilang di tempat. Dia membagi 300 orang menjadi 30 kelompok untuk menarik orang-orang dari klan iblis, klan siluman, dan klan alam baka ke arah yang berbeda. Tujuannya tentu saja untuk membubarkan orang-orang dari ketiga ras ini, karena jika tidak bubar dan berkelahi secara berkelompok, pendekar hitam wilayah selatan pasti akan termakan banyak korban. Dan mereka mungkin juga membuat pihak lain memberitahu teman mereka, pada saat itu segalanya akan sedikit merepotkan. Oleh karena itu, dia menyebarkan lawan, dan kemudian pergi untuk memusnahkan mereka dalam kelompok, dan tidak ada kesempatan bagi lawan untuk berkomunikasi satu sama lain. Yonar Yuan melirik kedua pemuda klan iblis lainnya yang dibunuh di lapangan, lalu menoleh untuk melihat ke tempat di mana warrior yang menghilang, dan berkata, "Dia sangat kuat, membunuh seorang klan iblis alam pemenang peringkat 6 dengan satu tusukan. Aku tidak bisa melakukannya." Tampaknya selama periode waktu ini di medan perang kuno, kekuatannya telah meningkat pesat. Memang. Fudo Murong mengangguk, dan berkata, "Sebelumnya, dia tidak sekuat aku. Dia hanya menghilang untuk waktu yang singkat, tetapi dia telah meninggalkan kita jauh di belakang." Ini benar-benar mengejutkan. Yonar Yuan melirik Fudo Murong, dan kemudian berkata, "Diperkirakan Sekte Pedang tidak akan mengira dia menjadi begitu kuat, kan? Harus kukatakan bahwa penurunan pamor Sekte Pedang benar-benar masuk akal. Jika Sekte Pedang kamu rela menyinggung Istana Bunga demi melindunginya. Walaupun mungkin kehilangan sesuatu untuk sementara, aku percaya bahwa di masa depan, Sekte Pedang kamu pasti akan mendapat keuntungan yang tidak terduga. Sayang sekali, Sekte Pedang kamu. Haha." Fudo Murong terdiam, dia harus mengatakan bahwa apa yang dikatakan Yonar Yuan sangat masuk akal. Dia melihat warrior yang tumbuh selangkah demi selangkah dengan matanya sendiri. Sampai sekarang, bakat warrior yang benar-benar menakutkan, hingga tidak lebih lemah sama sekali dari para super jenius wilayah tengah. Jika Sekte Pedang berusaha sekuat tenaga untuk mengolah warrior yang, dengan bakat warrior yang, dia pasti akan bisa masuk 3 besar peringkat Qianlong, tapi sayang Sekte Pedang mencampakkannya. Dan juga menyinggung perasaannya dengan parah. Harus diakui, ini benar-benar menyedihkan. Kakak seperguruan Yuan, ini cincin penyimpanan kedua klan iblis. Pada saat ini,
seorang pendekar hitam wilayah selatan berjalan menuju Yonar Yuan dan Fudo Murong dengan 2 cincin penyimpanan, menghadap Yonar Yuan. Bukan hanya pendekar hitam ini saja, namun ke-9 wajah pendekar hitam lainnya saat ini penuh dengan keceriaan. Bagaimana mereka tidak bersemangat menyerang balik klan iblis? Jika itu sebelumnya, mereka bahkan tidak akan berani memikirkannya. Klan iblis, klan alam baka, dan klan siluman semuanya melalui pintu langit. Jika mereka menyinggung pihak lain, maka ketiga klan ini bisa melecehkan mereka semua di kota kuno. Tapi sekarang mereka tidak perlu khawatir tentang masalah ini, karena warrior yang juga telah melintasi langit. Di antara kota kuno, warrior yang juga menerobos pintu langit dan memiliki banyak hak istimewa. Dengan adanya warrior yang di kota kuno, mereka tidak perlu khawatir tentang klan iblis, alam baka dan siluman lagi, serta pendekar hitam wilayah tengah dan wilayah lainnya. Warrior yang pada saat ini, salah satu pendekar hitam yang terkenal melihat sekeliling, tidak melihat warrior yang, dan kemudian bertanya dengan suara keras. Warrior yang membunuh seorang klan iblis muda dengan 1 pedang, itu mengejutkan hati mereka, karena dia tidak tahu kengerian klan iblis yang kuat. Sama seperti barusan, mereka harus bekerja sama 10 orang untuk mampu membunuh kedua klan iblis, tapi warrior yang mampu membunuh dengan 1 pedang, dan masih dengan sangat mudah. Di benua ini, semua orang memuja yang kuat. Para pendekar hitam wilayah selatan ini mungkin tidak tahu, saat ini sikap mereka terhadap warrior yang diam-diam berubah. Yonar Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, dia pergi untuk membantu saudara-saudara yang lain. Untuk 2 cincin penyimpanan, kalian bagikan saja. Seharusnya ada banyak batu energi di dalamnya. Jangan menolak. 2 iblis itu dibunuh kalian, benda ini pantas kalian dapatkan. Dan dalam periode ini, kalian pasti sudah jatuh miskin. Dengan batu energi ini, kamu tidak perlu bekerja keras di kota kuno. Mendengar itu, ke-10 orang itu ragu-ragu, lalu menyimpan cincin penyimpanan itu, lalu berkata, kakak seperguruan Yuan, maka kita tidak sungkan lagi. Nah, kalau kakak seperguruan Yuan baik-baik saja, maka kita pergi cari warrior yang bersama dia, mari kita bantu saudara lainnya. Yonar Yuan mengangguk, dan ke-10 orang itu tiba-tiba bergerak. Berkedip ke arah yang dituju warrior yang. Melihat adegan ini, warna kompleks melintas di mata Yonar Yuan, karena dia menemukan bahwa, tanpa sadar, pendekar hitam ini tampaknya memiliki jejak kekaguman pada warrior yang dan jejak keyakinan. Yonar Yuan, kita wilayah selatan sekarang membutuhkan seseorang yang dapat menggetarkan iblis dan alam lain. Pada saat ini, Fudo Murong di samping tiba-tiba berkata. Mendengar hal itu, Yonar Yuan tersenyum pahit dan berkata, jangan khawatir, aku bukan tipe orang yang tidak tahu untuk mementingkan kepentingan umum. Meski ada dendam antara aku dan warrior yang, jangan khawatir. Di medan perang kuno ini, aku akan melupakan bahwa aku dan dia memiliki perselisihan. Di kota kuno, kita adalah satu kelompok, kita semua dari wilayah selatan, kita semua berbagi kemakmuran, dan kita juga akan rugi bersama. Fudo Murong mengangguk dan berkata, bagus sekali. Setelah berbicara, Fudo Murong bergerak dan menghilang di tempat. Aku tidak menyangka bahwa yang disebut calon dewa pendekar di masa lalu akan ditaklukkan oleh orang lain. Sungguh menyedihkan. Tepat setelah Fudo Murong pergi, seorang pria berjubah ungu tiba-tiba muncul di belakang Yonar Yuan. Kalau begitu, lebih baik kamu mati, jangan sampai kamu menghina kata dewa pendekar. Melihat pria berjubah ungu, ekspresi Yonar Yuan berubah. Tangannya perlahan mengepal, matanya sangat serius.
Orang ini bukan orang lain, ini adalah monster hitam misterius dari pegunungan puluhan ribu. Bravo. Bersambung.